nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah rahimakumullah, pada saat ada suatu negara dan suatu masyarakat, dambaan daripada setiap warga negara dan juga warga di suatu masyarakat adalah kehidupan yang tenang, penuh barakah, segala kehidupan, dan tidak ada halangan-halangan. Walaupun terdapat kesulitan-kesulitan, maka biasanya warga dari suatu negara atau masyarakat mendapatkan bahwa solusinya selalu ada. Jika terdapat satu masalah, maka selalu diharapkan ada jalan keluar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 96, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlul qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kazzabu fa aqasnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pastilah Allah akan melimpahkan kepada mereka, kepada warga dari negara tersebut, masyarakat tersebut, berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatan. Kuncinya adalah beriman dan bertakwa. Insya Allah dari situ Allah yang akan berikan barokah dari langit dan bumi. Tapi seandainya kebanyakan masyarakat tersebut mendustakan ayat dari Allah Subhanahu wa taala, maka siksa dari Allah akan dijatuhkan kepada mereka. Hadirin rahimakumullah, kuncinya di sini adalah masyarakat yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Hai orang-orang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqan atau pembeda, dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah mengampuni karunia yang besar. Jadi dengan modal takwa dan beriman, kalau kita lihat keadaan negara akan aman, keadaan suatu negara akan aman. Kemudian juga masyarakatnya selalu diberikan furqan, dapat membedakan mana yang benar dan mana salah. Jadi insya Allah akan selalu berada di pada jalan dari Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, di akhirat nanti segala dosanya juga dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni bukan dosa-dosanya. Mungkin kita akan bertanya, bagaimana dampak suatu keluarga dan negara jika masyarakat dan pimpinannya adalah orang-orang yang bertakwa? Maka mereka akan dapat membedakan kebaikan dan keburukan. Adanya furqan yang dapat membedakan hal tersebut, sehingga lingkungan dan rakyatnya terhapus kesalahan dan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha
wa aminun bi rasulih wa yafikum rifqatan min rahmatih wa ja'al lakum nuran tamsun wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Hai orang-orang beriman, hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasul-Nya. Niscaya Allah memberikan rahmat dan kabarmu dua bagian dan menjadikanmu cahaya. Dengan cahaya itu kamu dapat berjalan dan mengampuni kamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau dari ayat-ayat yang pertama tadi menyatakan bahwa barokah akan ada, kemudian ada furqan yang mampu membedakan mana yang salah dan benar. Kemudian sini adalah cahaya yang selalu menyinari pada hamba Allah yang bertakwa. Dan diberikan dua rahmat ya. Pertanyaannya juga berikutnya berdampaknya. Bagaimana dampak suatu keluarga dan negara jika masyarakat dan pimpinannya adalah orang-orang bertakwa? Maka mereka akan dapat rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala dan diberikannya cahaya sehingga selalu dalam jalan yang lurus dan dijadikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kelihatan bahwa peran kita takwa dan taat pada Allah Subhanahu wa taala sangatlah besar agar negara kita juga mampu menghadapi segala macam godaan-godaan dan kesulitan-kesulitan, bahkan dalam menghidupi dan menumpuk menjalani kehidupan sehari-hari. Insyaallah cahaya dan furqan selalu akan berada dari masyarakat yang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan bagian jalan keluar dan berikan rezeki dari arah tiada yang disangka-sangka. Tidak perlu khawatir, selain petunjuk selalu dari arah Allah Subhanahu wa taala. Kita berikan furqan, ada cahaya, tapi untuk kehidupan kita yang butuhkan nafkah untuk keluarga kita dan juga saudara-saudara kita, insya Allah Allah akan memberikan kita rezeki, bahkan dari arah-arah yang tidak diduga-duga. Kalau boleh jadi posisi kita mungkin sebagai pegawai biasa ya, tapi pada suatu saat berarti kita membutuhkan sesuatu yang menurut akal sehat tidak mungkin dia dicapai. Insya Allah Allah akan memberikan pertolongannya, dan itulah salah satu rezeki yang di luar dari persangkaan kita, yang mungkin dari akal sehat mungkin tidak tercapai, tapi bagi Allah Subhanahu wa taala itu mungkin saja terjadi. Begitu juga maka kita kaitkan bagaimana dampak kalau keluarga kita dan juga para pimpinan kita, termasuk orang-orang kita percaya, jika mereka masyarakat yang baru bertakwa, maka mereka akan selalu mendapatkan jalan keluar setiap suatu masalah dihadapi, dan mereka selalu mendapat rezeki dari bahkan dari arah yang tidak disangka. Suatu negara tidak perlu takut dengan segala bentuk ancaman dan teror dari negara-negara lain, bahkan dari negara-negara yang kata superpower, karena Allah Subhanahu wa taala selalu berada di samping para pimpinan tersebut, siap memberikan jalan keluar terhadap masalah-masalah termasuk ancaman dari negara-negara tersebut. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah At-Talaq ayat 4, "Wa may yattaqillah yaj'al min amri yusra." Dan siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam segala urusannya. Masalah-masalah dihadapi, insya Allah akan selalu mudah untuk diatasinya, dan insya Allah barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bagaimana dampaknya kalau suatu keluarga dan suatu negara dan juga para pimpinannya, jika masyarakat pimpinanlah orang-orang yang bertakwa, maka mereka akan selalu mendapatkan kemudahan dalam segala urusan maupun yang dihadapi sehari-hari. Kesulitan akan mudah dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk dapat diatasi masalah tersebut. Urusan pangan kah, urusan musik kah, urusan teknologi kah, urusan lain-lainnya yang membelenggu perekonomian yang negeri kita, segala urusan insya Allah akan dapat solusinya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillah yufqahu anhu sayyi'atihi wa yu'issalahu ajrahu. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menghapus segala kesalahannya
dan akan melipat gandakan pahalanya. Maka bagaimana dampak suatu keluarga dan negara jika masyarakat yang dibina adalah orang-orang bertakwa? Maka mereka akan dihapuskan kesalahannya dan dilipatkan pahala baginya. Dalam kehidupan sehari-hari rahimahullah jami'an, hadir rahimahullah, akan selalu keadaannya selain pada satu kehidupan yang diharapkan lancar saja, tapi kadang-kadang